Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Larano Pigar di kelas 5B2 fisioterapi dengan NIM 1810301081. Nah, di sini saya akan menganalisis modul kegawat daruratan tentang SDF, tergelincir, terjatuh, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis suatu kasus, yaitu kasus tentang tergelincirnya sleeve yang kira-kira kemungkinan besar akan menimbulkan sleeve fall. Nah, di sini saya akan membahas kasusnya, yaitu tentang tergelincir atau sleeve fall. Nah, di sini pengalaman pribadi saya, waktu SD saya pakai kaos kaki pergi ke masjid. Nah, di masjid saya lari-lari sama teman-teman saya yang lainnya. Tanpa saya sadari, tanpa saya tahu bahwa masjid itu lagi dibersihkan oleh petugas masjid, atau lebih tepatnya dipel. Nah, dari situ saya terjatuh. Pas hari terjatuhnya itu saya tidak merasakan sakit apa-apa. Lantas beberapa hari kemudian saya merasakan sakit di pinggang saya, lebih tepatnya di tulang ekor. Nah, setelah beberapa hari saya merasakan sakit, saya pergi ke ronsen untuk ronsen ke ortopedi. Nah, dari hasil ronsen itu tulang ekor saya tidak apa-apa, cuman daging sebelum tulang ekor saya itu memar. Makanya saya merasakan sakit nyeri untuk beberapa hari setelah saya terjatuh dari masjid tersebut. Nah, untuk menghindari itu saya menggunakan bantal yang berbolong untuk menghilangkan rasa nyeri dan tidak makin parah memarnya. Nah, di sini sebagai seorang fisioterapi, saya seharusnya lebih melihat lagi kondisi sekitar, lebih melihat lingkungan, lebih melihat posisi sekarang tuh bahaya enggak, aman enggak, bakal tergelincir, terjatuh, terpleset dan lain sebagainya atau enggak. Nah, juga sebagai pengalaman seorang dewasa, anak-anak juga perlu di pengawasan, dan mereka anak-anak juga kurang mengerti, oh apakah ini bahaya, oh apakah ini aman untuk main, oh apakah ini akan terjatuh atau itu. Mereka nggak pikiran mereka tentang main dan main-main. Dan untuk mereka sebagai anak-anak, mereka yang pikirannya main-main tanpa pengetahuan mereka bahwa itu bakal terjatuh. Kita sebagai orang dewasa harus memperhatikan daerah sekitar, memperhatikan lingkungan sekitar bahwa itu bahaya atau enggak untuk tempat bermain. Nah, kalau seandainya kalau mereka sampai terjatuh, nah itu bahayanya. Seperti yang pengalaman saya pribadi, tulang ekor saya tidak kenapa-napa. Lantas daging yang sebelum tulang ekornya itu memar. Nah, dari kasus tersebut, kita harus ada solusi untuk meminimalisirkan sebuah kejadian seperti jatuh, terpeleset, tergelincir dan lain sebagainya. Nah, pas untuk sebuah kasus yang saya ambil dari pengalaman saya sendiri, nah itu kita harus lebih berhati-hati, lebih melihat atau lebih memahami lingkungan sekitar atau kondisi sekitar, apakah itu licin atau enggak, aman atau enggak, bahkan untuk tergelincir atau lain sebagainya atau itu enggak. Nah, sekian analisis dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam menganalisis. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.